Selamat pagi, jemaat GKI Layur maupun Bajem GKI Grand Wisata yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam sapaan pagi. Mari kita membuka hati, membuka Alkitab untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kita di dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan yang akan kita bahas dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya membacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di manakah kita meletakkan kebahagiaan hidup kita? Atau apa yang membuat hidup kita berbahagia? Atau kapan kita itu berbahagia? Nah, kalau menurut pemazmur ini adalah kebahagiaan pemazmur terletak pada saat dia mentaati firman Tuhan, hidup menurut Taurat Tuhan, memegang peringatan-peringatannya, tidak menyimpang, tidak melakukan kejahatan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah definisi bahagia menurut pemazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8 ini dipakai berbagai kata untuk firman Tuhan atau untuk Taurat Tuhan itu. Taurat di sini mengacu kepada 10 perintah Tuhan, dan pemazmur menggambarkannya dengan berbagai perkataan yang menggambarkan mengapa perlu untuk mentaati Taurat Tuhan, perlu untuk hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Yang pertama, pemazmur memakai perkataan Taurat Tuhan itu seperti peringatan-peringatannya. Ya, jadi setiap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu adalah juga sebuah peringatan-peringatan yang memberikan kita alarm, yang memberikan kita rambu-rambu supaya kita taati. Dan ketika kita mentaati peringatan-peringatan Tuhan itu, tidak melanggar peringatan-peringatan Tuhan itu, maka hidup kita akan berbahagia. Dan juga firman Tuhan itu seperti sebuah jalan yang menunjuk kepada Tuhan, jalan yang ditentukan Tuhan. Ketika kita mengikuti jalan-jalan itu, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan sampai kepada alamat yang benar. Juga firman Tuhan di sini digambarkan sebagai titah-titah. Apa maksudnya?
Titah di sini mengacu kepada sebuah perintah dari seseorang yang berkuasa, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kedaulatan. Dan karena dia yang berdaulat, karena Tuhan yang berdaulat, yang empunya hidup ini, maka ketika kita memegang dengan sungguh-sungguh perkataan itu, maka kita akan hidup serasi sesuai dengan karakter dan watak Tuhan. Dan juga firman Tuhan di sini, Bapak Ibu, digambarkan sebagai ketetapan. Tuhan tahu mana yang benar, Tuhan tahu mana yang salah. Kalau melakukan yang benar berarti menemukan kebahagiaan. Kalau melakukan yang salah itu menemukan celaka. Karena itu firman Tuhan digambarkan sebagai ketetapan Tuhan. Ini yang harus dilakukan, itu yang tidak harus dilakukan. Dan kita menurutinya, kita mentaatinya. Firman Tuhan di sini juga digambarkan sebagai perintah. Artinya ya harus kita lakukan. Kita sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, yang posisinya lebih rendah daripada Tuhan, maka kita melakukan perintah Tuhan itu. Dan juga di sini firman Tuhan digambarkan sebagai hukum-hukum Tuhan yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Hukum yang menyatakan keadilan Tuhan. Karena itu ketika kita melakukan hukum-hukum Tuhan yang adil itu dengan jujur, pemazmur mengatakan kita akan dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan harapan pemazmur adalah ketika dia berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, maka hidupnya akan menemui kebahagiaan, menemui perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih rindu untuk mempelajari, untuk membaca, untuk merenungkan, dan terlebih lagi seperti pemazmur, belajar untuk terus mentaati firman Tuhan itu, hidup menurut firman Tuhan itu, karena itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Mari kita belajar dari pemazmur ini. Mari kita meletakkan kebahagiaan kita, sumber kebahagiaan kita itu pada tempat yang tetap, yaitu firman Tuhan yang adalah kehendak Tuhan sendiri, yang adalah cerminan dari karakter Tuhan yang sejati itu. Kiranya kita semua dimampukan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidup yang Tuhan berikan pada kita tidak menjadi sia-sia, melainkan bermanfaat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh berinteraksi dengan Engkau, berrelasi dengan Engkau, boleh mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang ada setiap saat, setiap waktu, untuk kami baca, untuk kami pelajari, untuk kami renungkan, untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami juga masih banyak melakukan kesalahan dan ketidaksempurnaan. Tapi pada pagi hari ini kami mau bertekad melakukan yang terbaik, melakukan semampu kami dengan sungguh-sungguh, segenap jiwa, tenaga, kekuatan,
dan hidup kami, agar menjadi cerminan dari firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau serahkan kegiatan kami, segala tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan dan lakukan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan boleh memperkenankan hati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, dan boleh memberkati juga sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.